Siapa penerus pertanian Indonesia? Di tengah gempuran teknologi digital, minat generasi Z pada sektor pertanian terus terkikis karena citranya yang dianggap kuno dan tidak inovatif. Menjawab tantangan ini, kami menginisiasi program hilirisasi riset. Tujuannya sederhana, mengganti citra pertanian kuno dengan wajah baru, yang inovatif dan canggih untuk menarik minat generasi Z. Ya, jadi begini ya, jadi kegiatan PUM yang kali ini kami lakukan itu adalah kegiatan bagaimana hilirisasi hasil-hasil penelitian dosen Fakultas Pertanian. Ya, tentu saja hal ini latar belakangnya adalah saya melihat masih belum gregetnya ya generasi muda untuk bertani. Ya, tetapi kalau kita kembali lihat ke belakang, kalau mereka disuruh bertani ke luar negeri kok ini tinggi sekali. Nah, jadi kita di sini dari lain pihak ya, kalau kita lihat penelitian-penelitian ataupun hasil-hasil penelitian yang menuju ke arah pertanian yang modern itu kan sudah banyak dilakukan oleh dosen-dosen di Fakultas Pertanian ya, sehingga ini menjadikan tujuan kami ya. Jadi kami lakukan hilirisasi, jadi pengenalan penelitian-penelitian yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Jadi banyak sekali penelitian dosen-dosen itu yang sebenarnya lebih memudahkan kita bertani. Jadi tidak selalu akan bertani dengan pertanian yang bergelut di tanah gitu, sehingga ini kadang-kadang kan keluhan daripada generasi muda bertani itu kotor, tidak menghasilkan. Nah, ini bisa kita akali dengan beberapa teknologi yang sudah kita hasilkan, salah satunya misalnya hidroponik ya. Sehingga inilah yang menjadi tujuan kami untuk melakukan penelitian kali ini. Program Udayana Mengabdi ini lebih dari sekadar penyuluhan. Ini adalah sebuah ekosistem pembelajaran yang dirancang untuk membangkitkan minat. Terima kasih anak-anak dari UNUD ya, terkait dengan pengabdian KKN ini sangat peran serta di masyarakat maupun di anak-anak SMA Negeri Kecamatan. Pertama, sangat apresiasi dengan kegiatan KKN ini bisa anak-anak kami memotivasi ya pada generasi sekarang ini di dunia pertanian. Bahkan kami support ya pada anak-anak KKN untuk memberikan manfaat daripada kegiatan ini. Untuk harapan kami pada anak-anak kami ya, mudah-mudahan dengan adanya workshop ini anak-anak kami betul-betul memperhatikan sehingga ada potensi untuk ke sana. Bahkan nanti anak-anak kami saya akan coba untuk memberikan motivasi yang tinggi sehingga anak-anak kami bisa sekolah di UNUD, terutama di dunia pertanian. Bahkan kami juga akan membuka ya ekstra pertanian dengan dukungan dari Bapak Ibu di dosen pertanian. Tahun depan kami pastikan akan buka itu dan wajib anak-anak kami ikut mengikuti. Harapannya ya jelas berkelanjutan. Jangan sampai di sini saja ya. Pastikan anak kami akan mengikuti kelanjutan daripada program pendidikan di dunia pertanian. Metode terobosan pertama, teknologi virtual reality. Para siswa tidak hanya mendengar tentang pertanian, mereka masuk ke dalamnya. Sebenarnya virtual reality ini kan banyak bidang ilmu yang bisa dikolaborasikan, salah satunya ada di dunia pertanian. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan, sebenarnya dengan memanfaatkan teknologi tentu dalam proses pemanfaatan atau kita belajar tentang budidaya pertanian, ya kita berbicara tentang pengemasan, packaging dalam dunia pertanian itu bisa dilakukan dengan membuat sebuah ilustrasi atau proses ya dengan menggunakan virtual reality. Jadi bisa dibuatkan bagaimana skemanya, jadi gambaran umum bagaimana sih lingkup sebuah produksi hasil pertanian itu dikemas dalam sebuah teknologi.
Jadi tidak ini sebenarnya pembelajaran dasar ini untuk memberikan daya tarik kepada siswa. Nah, tentunya nanti ini tidak bisa menggantikan juga tentang siswa itu tahu bagaimana kondisi di lapangan. Ya, paling tidak awal itu bisa diketahui proses-proses ini. Dan mungkin bisa banyak lagi karena AI itu tidak sebatas dengan visual, ya, banyak yang bisa dikolaborasikan. Terutama yang sesuai dengan bidang saya, memang di bidang arsitektur lanskap ini yang sudah dimanfaatkan. Ya, mau tidak mau nanti tamatan kita itu harus menguasai teknologi dengan memanfaatkan AI, ya. Sampai saat ini yang bisa memudahkan alumni kita itu bekerja di dunia kerja. Saya pikir itu. Materi kedua, gambaran perkuliahan. Para siswa diberikan gambaran perkuliahan yang dilakukan di Fakultas Pertanian. Kesannya untuk acara hari ini menarik banget dan seru juga interaksi sama siswa-siswanya karena mereka banyak bercandanya juga. Terus pesannya semoga acara ini bisa terus berlanjut dan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menambah minat mereka untuk melanjutkan ke jenjang studi agribisnis di Universitas Udayana Fakultas Pertanian. Selanjutnya, mereka diajak menyelami keajaiban bioteknologi melalui workshop kultur in vitro. Para siswa menyaksikan bagaimana dari satu seng atau jaringan kecil, sebuah tanaman utuh dapat diciptakan secara steril. Jadi kalau di sini mengenai genset ya, kalau genset itu pengennya kalau lihat pertanian bukan yang masalah tanah. Nah, manfaatnya dari kultur in vitro ini sendiri satu, dari segi perbanyakan tanaman. Salah satu contoh perbanyakan tanaman itu misalkan dari buah anggrek ya. Buah anggrek ini tidak bisa disemai di tempat biasa. Jadi kenapa dia tidak bisa di tempat biasa? Karena dia tidak ada endospermnya. Jadi dia memerlukan penyemaian di kultur in vitro, yaitu di media buatan yang dirancang sedemikian rupa, baik dari hara makronya, mikronya. Nah, kemudian selain itu juga dapat menghemat waktu dan menghasilkan tanaman yang banyak dan seragam. Nah, kalau harapan tuh pasti banyak ya, besar sekali harapannya, mengingat kita sekarang krisis generasi untuk meneruskan di Fakultas Pertanian terutama di sini nanti harapan saya, karena kita di Fakultas Pertanian itu ada 3 prodi, baik itu dari agribis, kemudian agroeko, dan juga ada arsitektur lanskap. Nah, di situ juga kita pasti akan menawarkan dari berbagai macam dari konsentrasinya, kemudian kita juga bisa mensosialisasikan kemana sih nanti arah mereka setelah tamat ini. Nah, mereka kepingin jadi apa? Nah, itu bisa kita bimbing dari awal sampai nanti bisa sampai tamat. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini, kemudian workshop ini, banyak sekali minat dari SMA N1 Kerambitan itu masuk di Fakultas Pertanian. Dampak yang diharapkan bersifat multifaset. Tidak hanya peningkatan pemahaman dan minat siswa untuk melanjutkan studi di Fakultas Pertanian, tetapi juga terciptanya model pembelajaran berbasis teknologi yang dapat direplikasi, serta kontribusi nyata bagi pertanian yang berkelanjutan. Ya, memang kalau itu nanti tentu ini memerlukan perjalanan panjang ya. Kalau kita bagaimana melihat hasil daripada yang kita lakukan kali ini, apakah mereka akan minatnya bertambah atau tidak. Namun coba kita lihat ya nanti pada saat penerimaan mahasiswa baru atau kita lihat apakah di Fakultas Pertanian itu masih banyak anak-anak muda yang berasal dari Bali untuk ikut atau menempuh kuliah di Fakultas Pertanian Undur. Nah, ini mungkin ini evaluasi yang bisa kita lakukan. Dan di samping itu kan tidak itu saja, kan tidak mesti pendidikan formal seperti itu, tapi kita lihat apakah nanti tumbuh anak-anak muda yang bertani juga yang bisa dilakukan di pertanian itu, regenerasi petani apa bisa terjadi. Nah, ini salah satu juga yang mesti kita perhatikan. Terima kasih. Ini adalah investasi untuk masa depan. Dengan memadukan teknologi, edukasi, dan partisipasi aktif, kita membuka mata generasi Z bahwa pertanian adalah sektor yang dinamis, canggih, dan penuh peluang.